でも、遅くないうちにお見せできると思いますよ。ね、あなた。自分の家よりここの方が落ち。Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pria dan satu orang wanita yang sedang minum bersama. Si wanita bernama Asami dan yang di sebelahnya adalah suaminya yang bernama Kendo. それはそうかもしんないけど。 Sedangkan yang duduk sendiri yaitu teman baik suaminya yang bernama Yaguchi. うるせえな。なんだよ。 Kendo dan Yaguchi ini sudah berteman sejak masih sekolah. Bahkan mereka ini bekerja dalam satu kantor yang sama. 本当に。Dan setiap minggu, Kendo dan Yaguchi ini selalu minum-minum bersama di rumah Kendo. Namun berbeda dengan Kendo yang sudah menikah, Yaguchi ini jomblo, yang padahal umurnya sudah lebih dari 28 tahun kira-kira. あ、もちろん。ありがとうございます。じゃあちょっと言葉に甘えていっぱい食べちゃおうかな。ぜひぜひ。ほんといいなぁ。毎日来たいぐらいですよ。ね、毎日来てほしいくらいだよね。来てほしい。羨ましいな、本当にお前。毎日このもん食えるんだけど。やっぱり美味しい。いや、ほんと美味しいです。もう一個いただきますね。あ、どうぞどうぞ。遠慮せずに。Kendo dan istri gemoynya sudah sering mengingatkan Yaguchi untuk segera mencari pasangan dan menikah. Namun jawaban Yaguchi selalu sama, ia berkata, masih belum menemukan wanita yang pas. 全然見つからないですよね。どうやったら見つかると思います本当に。でもね、ご縁だもんね、こういうのが。いや、もう俺の周りことになるなんて。 Lalu Shin pun berpindah. Terlihat Yaguchi yang sudah pulang ke rumahnya, dan ia pun terlihat sempoyongan karena terlalu banyak minum. Dan saat sedang merilekskan badannya, tiba-tiba Yaguchi ini mendapatkan telepon dari kedua orang tuanya. Lalu setelah diangkat, orang tua Yaguchi pun menanyakan kabarnya di sana. Sembari menanyakan apakah ia sudah mempunyai calon istri atau belum. Mendengar pertanyaannya itu, Yaguchi pun sedikit ragu untuk menjawabnya. Namun karena tak mau mengecewakan orang tuanya, Yaguchi pun terpaksa berbohong. Ia berkata, jika ia sudah mendapatkan calon istri yang sangat cantik dan gemoy. わかったわかった。もう、俺にもいい感じの人いるから心配しないで。Mendengar hal itu, orang tua Yaguchi pun sangat senang sambil berkata, kalau begitu aku akan ke sana minggu depan, aku ingin melihat seberapa cantik calon menantuku itu. Mendengar permintaan orang tuanya itu, Yaguchi pun menjadi kaget. Karena tadi ia hanya asal bicara dan berbohong. Tapi karena sudah terlanjur, Yaguchi pun hanya bisa menyanggupi permintaan dari kedua orang tuanya itu. Kemudian di minggu berikutnya, seperti biasa Kendo dan Yaguchi ini kembali minum-minum, sambil menceritakan masalah Yaguchi yang berbohong kepada orang tuanya. Lalu dengan tiba-tiba, Yaguchi ini meminta izin kepada Kendo untuk meminjam istrinya esok hari dan berpura-pura menjadi pacarnya. Mendengar permintaan dari Yaguchi, Kendo ini sedikit kaget. Namun Yaguchi ini kembali memohon kepada Kendo karena ia sudah bingung harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Ia hanya akan meminjam istrinya selama 3 hari.
本当にお願いします。少しだけでいいんで、どうか。いきなりそんなこと言われても。いや、すいません。でも、お願いします。本当にお願いします。頼むよ。うちの親本当に張り切っててさ。もう本当、今彼女いないとか。Awalnya Kendo ini sedikit ragu dengan permintaan Yaguchi itu. Namun karena kasihan, Kendo pun mengizinkannya dengan syarat hanya 3 hari dan jangan melakukan yang macam-macam kepada istrinya. そのためだし、親友が困ってるんだから。ありがとうございます。いいだろ、あさみ。しおさんもこう言ってることだし。ちょっとだけでいいんだよ、ちょっとだけで。Asami pun bertanya kepada suaminya itu. Apa kamu yakin mengizinkanku berpura-pura menjadi pacarnya? 少しだけでいいからお願いします。Dan Kendo pun menjawab, ya tidak apa-apa, hanya 3 hari saja kan. ありがとう。しおさんもありがとうございます。これでうちの両親どうにかごまかすことできます。いや、よかった。悪いな、本当にちょっとだけだから。しおさん、すいませんね。いや、でも本当ありがとうございます。今度の休みの日に、ちょっと公園で撮影だけさせてもらいたいんです。短い時間なんですけど、いいですか？大丈夫ですよ。私できるかな。もう全然大丈夫です。もうバッチリなんで、すいませんがよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。Kemudian di keesokan harinya, rencana mereka pun dimulai, yang diawali dengan berpura-pura membuat video, seolah-olah mereka sedang berpacaran di taman. ちゃんとお付き合いしているあさみです。ちょっと緊張してるみたい。ちょっと普段は仲いいんだよ、本当に。これから、俺たちちょっとデート行くんだけど、ちょっとしおに一つ聞きたいことがある。はい。俺のどういうところが好きかをちょっと教えて。優しいとことかかな。かな、ちょっと本当に緊張してるみたいだから。すいません。今日どうしようかな。これからちょっとデート行くんだけど、なんか食べたいものある？ねえ、もんじゃ食べたい。もんじゃ食べたい。じゃあ行こうか、もんじゃ。そうだね。暑いけど。暑いけど。暑いけど。いや、いいよ。俺は何でもいいよ。合わせるから。こんな感じで映ってるけど、普段はもっと仲いいから。母さんと父さんは心配しなくて大丈夫だからね。じゃあ、もんじゃ食べに行こうか。行こうか。明太チーズ？明太チーズ？明太チーズ。いいの？ちょっと好きなもの食べていいから。よし。Lalu setelah selesai membuat video tersebut, Asami pun menunjukkan hasil video itu kepada suaminya, agar ia tidak khawatir dan berpikiran macam-macam. 面白いでしょ。そうだな。あ、もしかして嫉妬してる？いや、そんなわけないだろ。でもこれで山本さんのご両親も安心したでしょうね。もうこれで終わりにしてくれよ。うん。Lalu di hari kedua, tanpa memberi kabar, tiba-tiba orang tua Yaguchi ini datang ke apartemennya. Si ibu pun langsung berkata, setelah kami melihat videomu itu, ia sangat cantik dan gemoy. Kami sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya, jadi suruh ia datang ke sini sekarang. 無理だって、しおだって仕事はあるんだからさ。じゃあ仕事終わってからでいいか。そうね。それまで待ってるから。待ってるから。ね。いつ終わるか分かんないさ。大丈夫だな。私たちは時間あるもの。Kemudian di sore harinya, terlihat Yaguchi yang sudah menjemput Asami. Namun sebelum masuk, Yaguchi pun menjelaskan beberapa hal kepada Asami agar kebohongannya tidak terbongkar. いきなり来るとは思わなくて、本当驚いたよ。ちゃんと安心して帰ってもらいましょう。
あのさ、今日、両親の前では、塩って呼び捨てにしちゃうけど、ごめんね。両親、信じてるみたいだからさ、もう二人の前では、タメ口でお願いしていいかな。わかりました。お願いね。Dan setelah semuanya siap, Asami pun masuk dan menemui kedua orang tua Yaguchi. 塩さん。お、はじめまして。 Di dalam, kedua orang tua Yaguchi pun menyambut baik Asami. Lalu Asami pun memperkenalkan dirinya kepada orang tua Yaguchi. Ichiro. Kemudian obrolan ringan pun dimulai. Dan si ayah pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka berdua. Seperti di mana mereka bertemu dan sejak kapan mereka berpacaran. しおさん、うちの息子のこと、これからもよろしくお願いします。はい。正直な話だっていいでしょ？まあいいけど。緊張するな。 Sampai akhirnya si ibu ini menyuruh Yaguchi untuk mencium Asami. Agar mereka benar-benar yakin jika Asami dan Yaguchi memang berpacaran. しないでもないな。父さんもちょっと。 Mendengar hal itu, Yaguchi dan Asami pun menjadi panik. Yaguchi berusaha untuk mencari alasan agar ia tidak usah mencium Asami. 付き合ってるからさ。じゃあ、あんたたち、キスしてみせなさい。 Namun karena si ibu dan ayahnya terus mendesak, Yaguchi pun mencoba meminta izin kepada Asami untuk menciumnya. 二人とも信じてくれないからさ。キス、 Lalu setelah beberapa saat Asami ini berpikir, ia pun memberikan izin kepada Yaguchi dengan cara mengangguk. 付き合ってんだろ？早くしろ。いや、せこさないでよ、ちょっと二人。ほら、早く。本当にオッケー。じゃあ。 Kemudian dengan sedikit ragu dan gugup, Yaguchi pun mencium Asami. Tapi karena ia tidak mau mengkhianati temannya, Yaguchi pun melakukannya dengan tidak benar. Dan hal itu pun membuat kedua orang tuanya kurang percaya. Mereka pun meminta Yaguchi untuk melakukannya sekali lagi dan lebih mesra lagi. 付き合ってんだろ？ Lalu Yaguchi pun mencium Asami kembali dengan lebih lama. Namun bagongnya, terlihat Yaguchi ini malah terbawa suasana. Dan setelah ciuman yang kedua ini, yang tentu saja Yaguchi ini melakukannya dengan perasaan. Kedua orang tua itu pun akhirnya percaya jika Asami dan Yaguchi memang berpacaran. なんてことさせんだよ、二人とも。だってね、一応全然今まで彼女とか連れてこなかったじゃないの。 Kemudian setelah dirasa tesnya sudah cukup dan kedua orang tua Yaguchi pun sudah benar-benar yakin. Mereka pun terlihat berpamitan pulang kepada Yaguchi dan Asami. いえ。 Tapi anehnya Yaguchi ini malah terlihat memandangi bibir Asami. Mungkin Yaguchi ini malah ketagihan dengan proses adu mulut tadi. でも、これで安心したわ。翔さん、これからも息子のことよろしくね。それじゃ。ありがとうございます。気をつけて。 Kemudian saat setelah orang tua Yaguchi pergi dan Asami yang akan pulang, Yaguchi ini tiba-tiba menahan Asami dan menariknya ke dinding. Karena masih penasaran dengan rasa yang tadi, Yaguchi pun meminta Asami untuk melakukannya kembali. Dan dengan malu-malu tapi mau, Asami pun hanya bisa pasrah dan menerima serangan dari Yaguchi. Sampai akhirnya, adu mekanik pun terjadi, yang dimana garis pertahanan Asami pun dibobol habis oleh ular kasur milik Yaguchi dan membuat Asami keenakan. Maksudnya, kewalahan. Di tempat lain, terlihat suami Asami yang khawatir. Karena sudah larut malam seperti ini, istrinya masih belum pulang juga.
Sampai akhirnya Asami pun datang dengan wajah yang tampak kelelahan. Si suami pun bertanya, kenapa pulang sampai malam begini? ごめんね。 Asami pun beralasan, jika tadi pertemuannya cukup lama, dan kami makan malam dulu bersama orang tua Yaguchi. ごめんね。 Si suami pun hanya bisa percaya dan pergi.